Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown atau detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari episode terbaru anime Arwah Berduka, yaitu episode yang ke-11 semalam. Di mana secara garis besar terdapat beberapa topik pembahasan utama yang nantinya akan kita bedah lebih dalam lagi. Mengingat banyak sekali cerita seru yang menarik untuk dapat kita diskusikan sama-sama. Salah satunya adalah kenapa di dalam versi animenya kemarin Krai malah diminta oleh Sitri untuk dapat menjadi suami dari dirinya. Padahal seperti yang kita tahu, Krai adalah orang yang sangat cuek. Dan juga dia pun sama sekali tidak peduli dengan hal romantis seperti itu. Lalu selain Sitri, karakter perempuan siapa lagi kah yang sebenarnya tertarik untuk dapat menjadi calon istri dari Krai, namun semalam tidak dijelaskan di dalam versi animenya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir semua karakter perempuan yang ada di dalam cerita anime ini, khususnya yang ada di dalam party dari Grieving Soul, mereka semua pun awalnya sudah berniat untuk bisa menjadi calon istri dari Krai. Contohnya adalah Lismart, Lucia, Tino, Chloe Walter, Eva, Elizabeth, bahkan sampai dengan karakter perempuan lain yang nantinya baru akan muncul di dalam versi novelnya. Tapi meskipun begitu, di antara banyaknya kandidat dari calon istri masa depan Krai, faktanya hanya terdapat 3 orang paling serius saja yang sampai dengan saat ini Krai pun masih mempertimbangkan untuk bisa menikah dengan mereka. Yang pertama, dia adalah Lucia Rogier. Yap, walaupun di dalam ceritanya Lucia adalah adik perempuan dari Krai, tapi kenyataannya, Lucia dan juga Krai sekarang sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Mengingat, Lucia adalah anak angkat yang ditemukan oleh orang tua dari Krai tepat ketika Lucia saat itu masih kecil. Karena pada dasarnya, kedua orang tua dari Lucia saat itu sudah mati secara permanen akibat sebuah tragedi yang menimpa mereka berdua. Jadi dengan begitu, maka sangatlah wajar sekali jika Lucia saat ini sampai berharap bahwa di masa depan nanti, Krai mau memilih untuk dapat menikahinya. Kemudian, calon istri yang keduanya dan juga yang paling dianggap serius oleh Krai, dia adalah Eva. Nah, sama seperti Lucia, Eva merupakan salah satu karakter wanita yang selalu muncul di dalam pikiran dari Krai ketika dirinya sudah mulai pusing untuk dapat mengatur semua orang yang sekarang ada di dalam klannya. Karena kenyataannya, Eva adalah orang paling jenius yang ada di dalam ibu kota negara untuk urusan manajemen. Sehingga, walaupun Eva hanyalah seorang manusia biasa, bukan seorang hunter sama seperti para karakter utama lainnya, tapi kenyataannya dia pun bisa menjadi wakil ketua dari klan First Step hanya dengan menggunakan kemampuan otaknya saja. Selain itu, Eva juga merupakan satu-satunya orang yang sangatlah bisa diandalkan oleh Krai untuk urusan negosiasi dan juga untuk menangani urusan dengan para bangsawan. Hingga berkat kerja keras dari Eva, dia pun akhirnya bisa mendapatkan hadiah berupa satu buah cincin Severing yang sekarang dianggap oleh Eva sebagai cincin tunangan mereka berdua. Ditambah, Eva juga merupakan satu-satunya orang yang saat ini sudah diakui oleh Krai sebagai tunangannya. Mengingat di dalam cerita novelnya, tepat ketika pada saat itu, Eva dan juga Krai sedang melakukan rapat dengan para bangsawan, maka Krai pun dengan sangat tegas mulai berkata seperti ini kepada semua orang yang saat itu meragukan kemampuan dari seorang Eva. Bahwa walaupun Eva bukanlah seorang hunter, tapi dia adalah partner hidupku. Jadi apapun yang dikatakan oleh Eva dan juga apapun yang direncanakan oleh Eva, aku mendukungnya 100%. Kemudian, karakter perempuan paling serius ketiga yang nantinya akan dinikahi oleh Krai, dia adalah Sitri Smart. Nah, cerita inilah yang semalam muncul di dalam versi animenya. Di mana, untuk alasan lebih jelasnya, kenapa Krai diminta untuk dapat menikahi Sitri, kurang lebih adalah seperti ini. Sederhananya, hutang dari Krai menuju kepada Sitri sekarang jumlahnya sama sekali tidak bisa dihitung. Mengingat setiap kali Krai berniat untuk dapat membeli sebuah artifak, maka secara otomatis dia pun selalu meminjam uang kepada Sitri. Berdasarkan hal itulah, terdapat 3 buah cara yang sekarang bisa dilakukan oleh Krai untuk dapat melunasi hutangnya kepada Sitri. Cara pertamanya, Krai harus bersedia untuk dapat menikah dengan Sitri. Karena dengan cara seperti itu, maka hutang dari Krai semuanya akan dianggap lunas oleh Sitri.
Kemudian cara keduanya, Krai harus bersedia untuk dapat menjadi pengantin dari si Tri. Karena jika Krai mau melakukan hal itu, maka orang yang akan membayar semua hutang dari Krai justru adalah si Tri itu sendiri. Ditambah, si Tri pun juga bersedia untuk bisa melayani semua kebutuhan dari Krai. Jadi jika pernikahan mereka bisa terjadi, maka Krai pun tidak perlu khawatir lagi dengan hidupnya. クライさんが私のお婿さんになることです。これはもう Yap, cara yang pertama di atas dan juga cara yang keduanya sebenarnya adalah cara yang sama. Karena pada dasarnya, si Tri memang sangat ingin sekali untuk dapat menikah bersama dengan Krai dan juga hidup bersama dengan Krai selamanya. Lalu cara yang ketiganya, Krai harus bersedia untuk dapat melaporkan semua kejahatan dari si Tri menuju kepada pihak kerajaan. Karena hanya dengan cara seperti itulah, maka hutang dari Krai menuju kepada si Tri nantinya bisa dianggap menjadi lunas. Serta, Krai pun jadi bisa hidup dengan bebas tanpa perlu memikirkan semua hutangnya lagi. Menariknya, di antara ketiga cara yang sudah ditawarkan oleh si Tri, Krai pun langsung menolak untuk dapat menggunakan cara yang ketiganya. Sebagai gantinya, Krai pun segera mempertimbangkan untuk dapat menjalankan cara yang pertamanya dan juga cara yang keduanya. Mengingat menurut Krai, menikah dengan si Tri bukanlah sesuatu yang buruk. Namun masalahnya, saat ini Krai masih belum siap untuk dapat melakukan hal itu. Nah, selain ketiga orang karakter perempuan di atas, sebenarnya para karakter perempuan lainnya juga memiliki niat yang sama, yaitu mereka pun sangat ingin sekali untuk bisa menikah dengan Krai. Tapi sayangnya, cerita dari mereka semua sekarang masih belum dimunculkan lagi tepat di dalam cerita animenya semalam. Kemudian sekarang kita masuk menuju ke dalam topik pembahasan yang keduanya. Di mana di dalam cerita animenya kemarin terdapat satu buah adegan lain yang ternyata sama sekali tidak pernah ditampilkan di dalam versi animenya. Yaitu tentang bagaimana proses dari Arnold ketika dirinya berhasil mengalahkan monster naga petir yang kebetulan saat itu sedang menyerang negara tempat asal mereka. Di mana cerita lengkapnya sendiri, hal itu sudah kita bahas kemarin pada video sebelumnya. Namun bagi kalian yang penasaran, tentu saja kalian pun bisa langsung cek video itu saja. Sedangkan untuk breakdown dari detail-detail kecil yang ketiganya adalah tentang sebuah adegan pertarungan yang lagi-lagi kembali dihilangkan di dalam versi animenya. Di mana ketika Tino saat itu sedang bertarung melawan Arnold, maka di saat yang bersamaan itulah Krai pun harusnya meminta pertolongan kepada salah satu kelompok party lainnya, yaitu party Iron Cross yang kebetulan saat itu sedang lewat. Walaupun pada awalnya party Iron Cross sudah berniat untuk dapat datang dan juga melihat jalannya pertarungan dari mereka, namun, karena pada kesempatan itu, Krai memutuskan untuk bisa melambai ke arah mereka, maka Sven pun kini seketika langsung menjadi salah paham. Di mana menurut mereka, Krai melambaikan tangannya sebagai tanda untuk dapat melarang mereka bisa mendekat, serta melarang mereka untuk bisa ikut campur di dalam pertarungan ini. Sehingga pada kesempatan itu, Sven dan juga para anggota party lainnya akhirnya segera memutuskan untuk dapat kabur tanpa mencoba untuk dapat membantu masalah dari Krai ketika dirinya sedang bertarung melawan Arnold. Kemudian, breakdown dari detail kecil yang terakhir dan juga yang mungkin saja sudah kita lewatkan terdapat pada potongan gambar ini. Di mana di dalam cerita animenya, mereka pun sama sekali tidak menjelaskan tentang kekuatan dari Krai yang merupakan master dalam penggunaan artifak. Karena faktanya, satu-satunya hal yang diceritakan di dalam versi animenya hanyalah seperti ini. Yaitu, orang yang telah membuat sihir gravitasi milik Krai, dia adalah Lucia. Gara-gara cerita sepotong yang ada di dalam versi animenya semalam, tentu saja sekarang banyak sekali penontonnya yang menjadi semakin salah paham dan juga malah menganggap bahwa Krai pun hanya orang yang sangat lemah. Serta, dia pun hanya bisa menggunakan kekuatan pinjaman dari Lucia saja. Padahal kenyataannya, cerita di dalam versi mangganya tidaklah seperti itu. Karena di dalam mangganya sendiri sudah dijelaskan dengan sangat detail, khususnya pada gambar panel manga ini. Di mana pada kesempatan itu, Krai pun langsung berkata seperti ini kepada kita sebagai para pembacanya. Aku pun sebenarnya memiliki kemampuan untuk dapat bisa menyimpan sihir dan juga melepaskannya sesuai dengan keinginanku. Yang artinya, sihir yang disimpan di dalam semua relik milik Krai adalah berkat kekuatan bawaan dari Krai itu sendiri. Ditambah, Krai pun juga bisa mengatur seberapa besar dia akan menggunakan kekuatan dari sihir yang dia simpan. Serta, dia pun juga bisa melepaskan kekuatan sihir dari artefaknya dengan bebas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dengan cara seperti itulah, maka Krai pun bisa memaksimalkan kekuatannya di dalam penggunaan artefak.
Nah, tentu saja perbedaan cerita versi animenya dan juga versi mangganya memiliki efek yang sangat besar. Karena jika kita hanya menonton animenya saja, maka penonton pun malah akan beranggapan bahwa kekuatan dari Cray sangatlah lemah. Padahal aslinya Cray adalah master di dalam penggunaan artefak. Sehingga dia pun bisa mengendalikan kekuatan dari artefaknya dengan sesuka hatinya. Serta Cray pun jadi bisa memasukkan kekuatan sihir apapun menuju ke dalam semua artefaknya. Ya, apapun itu, yang jelas pertarungan di antara Arnold dan juga Cray berjalan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat Cray pun berhasil mengalahkan Arnold hanya dengan menggunakan satu kali serangannya saja. Wow, menarik banget ya.